Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Nah, di kesempatan kali ini aku mau ceritain ke kalian nih bagaimana caranya untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan melalui sistem online ya teman-teman. Karena sekarang ini lagi musimnya virus corona, jadi untuk pencairan BPJS hampir di seluruh wilayah Indonesia sekarang ini melakukan sistem online, mulai dari Papua, Kalimantan, pokoknya semua dari Sabang sampai Merauke semuanya sekarang udah pakai sistem online ya teman-teman. Nah, jadi untuk kalian sekarang itu nggak usah repot-repot banget untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan harus bolak-balik ke kantor cabangnya, karena sekarang itu semuanya mulai dari ambil antrian online sampai dengan verifikasi data semuanya dilakukan secara online ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang mungkin belum paham atau mungkin belum tahu nih step by stepnya bagaimana caranya untuk mencairkan BPJS Ketenagakerjaan, nah kalian wajib banget simak video ini sampai habis ya teman-teman. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-teman kamu juga ya. Dan untuk kalian yang punya pertanyaan, silahkan nanti klik komentar yang ada di bawah ya teman-teman. Nah, untuk langkah-langkah pencairan BPJS itu sendiri, yang pertama itu ada daftar antrian online, yang kedua upload dokumen, dan yang ketiga ada verifikasi data secara online, dan yang keempat ada pencairan ya teman-teman. Nah, untuk langkah yang pertama adalah daftar antrian online ya teman-teman. Nah, kalian cukup masuk ke website atau ke browser di www.bpjsketenagakerjaan.go.id, atau kalian boleh install aplikasi BPJS TKku seperti ini ya. Dan sekarang kita mau pakai aplikasi aja. Sekarang kita langsung klik aja aplikasinya BPJS TKku. Nah, sekarang kita ada di tampilan menu BPJS TKku. Nah, di sini layarnya hitam karena nggak diizinin diambil gambarnya oleh aplikasinya nih ya, teman-teman. Mohon maaf banget. Nah, di sini aku bakalan masukin dulu email sama kata sandi yang udah didaftarin. Kalau misalnya kalian belum daftar di BPJS TKku nih ya, di aplikasinya, kalian boleh daftar dulu. Nah, setelah kita masukin emailnya, di situ akan ada tampilan 3 icon. Di situ ada lihat saldo, terus ada satu lagi itu apa ya, aku lupa. Terus yang ketiga di situ akan ada antrian online. Nah, kalian klik yang antrian online. Terus kita lihat di sini, kita close aja untuk tampilan yang ininya. Kita close aja. Dan kalian akan ditampilkan dengan halaman seperti ini. Ini adalah formulir untuk mengisi daftar antrian online ya teman-teman. Jadi kalian isi sesuai data diri kalian. Untuk nomor induk KTP atau NIK kalian isi sesuai KTP. Terus ada KPJ atau ini nomor yang dikasih dari peserta BPJS ya teman-teman. Terus di sini ada nama sesuai EKTP. Jadi kalian masukkan sesuai namanya, itu sesuai di EKTP kalian. Terus untuk nomor handphone, aku saranin di sini untuk menggunakan atau menginput nomor yang benar-benar aktif dan sudah terdaftar dengan WhatsApp ya teman-teman, karena nanti akan ada verifikasi melalui WhatsApp. Terus di sini ada email pribadi. Di sini juga kalian harus gunakan email yang emang bener-bener dipakai kalian. Terus kalian juga harus cek emailnya. Dan di sini ada wilayah pelayanan. Untuk wilayah pelayanan di sini kalian pilih provinsi. Terus kalian pilih provinsinya sesuai tempat tinggal kalian. Misalnya aku di Jawa Barat, kalian klik aja Jawa Barat. Kalau misalnya Jawa Baratnya enggak ada, kalian jangan pusing-pusing cari Jawa Barat. Kalian boleh cari provinsi kota yang lain ya. Misalnya ada Jawa Tengah, ada Papua atau apa, itu boleh banget, terserah. Karena dari Sabang sampai Merauke bisa melayanin pengajuan kalian ya teman-teman. Terus di sini ada cabang pelayanan, kalian pilih cabang pelayanan. Misalnya aku di Cianjur, kalian boleh banget pilih selain kota tinggal kalian. Misalnya di Jawa Barat itu nggak ada Cianjurnya, tapi adanya Cirebon. Misalnya kalian boleh pakai Cirebon. Atau boleh kalian misalnya pilih kota-kota yang lainnya. Nah, terus di sini ada tanggal pengajuan klaim, kalian klik aja. Nanti akan muncul tanggal yang direkomendasikan ya teman-teman sama aplikasinya. Terus untuk jam pengajuan klaim kalian tinggal klik aja. Dan di sini ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri? Nah, kalau misalnya kalian memang
mempunyai usaha, kalian tinggal klik iya, dan kalau misalnya enggak, kalian tinggal klik enggak. Terus kalian tinggal klik saya bukan robot. Nah, setelah itu kalian simpan data kalian ya teman-teman. Nah, setelah diklik simpan ini, nah langkah pertamanya kalian berarti udah beres, dan kita akan lanjut ke langkah kedua ya teman-teman. Nah, setelah langkah satu berhasil, setelah beberapa saat kalian akan mendapatkan email dari BPJS Ketenagakerjaan, dan ini isinya adalah nomor pengajuan antrian online ya, dan di sini langkah 2 dimulai. Nah, kita cek dulu isi emailnya. Nah, emailnya ini berisi data lengkap kita yang sudah mengajukan antrian online. Lalu ada pesan yang isinya itu mohon Bapak atau Ibu untuk menyiapkan persyaratan klaim berupa dokumen asli sebagai berikut. Yang pertama ada kartu peserta, kartu BPJS-nya ya teman-teman. Terus ada KTP, kartu keluarga, surat keterangan kerja atau paklaring. Yang kelima ada buku rekening, itu kalian nanti pakai cuman halaman depannya aja. Terus ada foto diri terbaru, formulir pengajuan JHT yang sudah diisi dan ditandatangani, kalian tinggal klik download aja untuk mendapatkannya. Dan yang kedelapan ada NPWP untuk kalian yang punya saldonya itu di atas 50 juta. Jadi untuk kalian yang di bawah 50 juta kalian gak perlu melampirkan NPWP ya teman-teman. Di sini ada perintah nih dari emailnya ini untuk memfoto atau pindai scan tiap dokumen persyaratan. Nah, jadi kalian itu setelah dikumpulkan persyaratan yang tadi, lalu kalian foto atau di scan. Terus maksimal ukuran file tiap dokumen adalah 1 MB. Pastikan dokumen yang diminta oleh telah lengkap, sesuai, terbaca dan tidak terpotong. Nah, jadi ketika persyaratan yang tadi diminta itu sudah terkumpul, terus kalian foto satu persatu atau boleh kalian scan. Terus kalian pastikan untuk ukurannya itu tidak lebih dari 1 MB. Lalu kalian juga pastikan bahwa si dokumennya ini tidak terpotong ya fotonya, atau mungkin tidak kurang lah ya fotonya. Nah, setelah kalian sudah difoto dan sudah memastikan ukurannya, kalian tinggal klik link upload dokumen yang berada di sini ya teman-teman. Dan perlu kalian ketahui bahwasannya setelah mendapatkan email ini, waktu untuk upload kalian hanya sekitar 7 hari ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, untuk melakukan unggah upload dokumen, link hanya berlaku sampai dengan jam 10 malam tanggal 23 Juli 2020, dan aku mendapatkan email ini tanggal 16 Juli ya teman-teman. Jadi sekitar 7 hari ya. Nah, setelah dokumen yang diperlukan tadi udah siap dan udah kalian foto ini, sekarang kalian tinggal klik linknya itu, link upload. Nah, terus kalian akan masuk ke sini. Kita lihat ini adalah nomor antrian kita. Lalu kalian scroll ke bawah, dan di bawah akan ada file untuk atau kolom untuk upload dokumen. Kalian tinggal klik aja, karena di situ nanti ada kolom seperti minta untuk file KTP, terus kartu peserta, KK dan yang lain-lainnya. Terus kalian tinggal upload aja sesuai kolom ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kolom KK, untuk KK itu kalian masukin untuk KK, untuk KTP kalian masukin KTP, untuk foto kalian juga masukin foto. Nah, seperti ini. Ini kita upload satu-satu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya filenya memang 1 MB atau tidak lebih dari 1 MB, nanti kalian statusnya itu akan berhasil ya teman-teman. Kalau misalnya filenya itu lebih dari 1 MB berarti akan gagal upload. Nah, seperti ini aku langsung berhasil karena ukurannya kurang dari 1 MB ya teman-teman. Nah, terus kalian lakukan berulang untuk upload dokumen yang lainnya sampai semuanya berhasil, dan jangan sampai ada yang terlewatkan ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang terlewatkan, nanti kalian akan ada kendala ya untuk pencairannya. Nah, kalau kalian misalnya udah berhasil upload semuanya ini, kalian boleh tinggalkan halamannya, lalu kalian tinggal tunggu panggilan WhatsApp, atau mungkin kalian bisa tunggu ya chatting dari BPJS Ketenagakerjaan. Nanti akan ada yang nge-WA ke kalian bahwasannya akan dilakukan video call ya teman-teman. Dan sekarang kita lanjut ke langkah ketiga ya. Nah, setelah kurang lebih 5 hari dari upload dokumen, saya mendapatkan email dari JHTJP yang isinya ini untuk verifikasi data, namun harus datang ke kantor cabang Cirebon. Nah, karena aku waktu itu daftarinnya ke Cirebon ya, cabang Cirebon. Dan di situ harus datang ke Cirebon pada jam 8 sampai jam 9-an tanggal 24 tentu aja. Namun karena aku di Cianjur dan harus ke Cirebon itu jauh banget, jadi aku kirim emailnya kayak gini.
Selamat siang, perihal undangan pengajuan klaim JHT untuk verifikasi data, apakah bisa dilakukan melalui video call berhubung saya berada di Cianjur, kata saya. Terus dilampirinlah nomor WhatsApp saya. Setelah beberapa hari kemudian, terus ada chat WhatsApp dari nomor BPJS tentunya. Nah, pesan WhatsApp ini sekitar 5 hari dari aku kirim email tadi ya teman-teman. Nah, isinya ini dia kasih tahu bahwasannya pada jam 5 sore nanti akan dilakukan video call untuk verifikasi data ya. Dan dari situ langsunglah langkah ketiga dimulai. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk video callnya, untuk verifikasi data melalui video call dari WhatsApp-nya. Jadi mereka itu akan kirim pesan dulu bahwasannya akan dilakukan video call untuk verifikasi data. Setelah itu dia menyarankan untuk menyiapkan data-data yang diperlukan. Nah, setelah itu barulah akan dilakukan video call ya teman-teman. Nah, kalau misalnya data kalian ini udah oke dan mereka udah setujui, biasanya mereka akan kirim pesan bahwasannya tinggal menunggu uangnya itu cair ke rekening kalian dengan jangka waktu kurang lebih 14 hari ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian gagal nih untuk pemberkasannya atau untuk verifikasi datanya, biasanya mereka juga akan kasih tahu apanya yang salah atau yang kurang. Mungkin di nama KTP atau misalnya di KK, juga mungkin bisa ada kesalahan di rekening banknya ya teman-teman. Nah, waktu itu suami aku nih dapat video call itu tanggal 28. Untuk pencairannya itu cepat banget, di tanggal 30 udah ada pencairan ya teman-teman. Jadi sekitar 2 harian ya. Bisa dicek di sini. Nah, itu aja video yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.